selama khutbah, selama salat. Itu tidak boleh kurang orang dari 12 orang. 12 orang. Nah, 12 ini nanti dipersyaratkan nanti mereka harus penduduk itu bukan musafir, muqim, mustautin, orang yang bukan pendatang, yang penduduk itu. Nah, dan jumlah ini 12 mesti dari awal khutbah sampai selesai sholat. Mereka berdalil dengan apa? Berdalil dengan hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW pernah satu ketika sedang berkhutbah Jumat, berdiri Nabi sedang sampaikan khutbah. Lalu datanglah kafilah perniagaan dari Syam. Kafilah perniagaan dari Syam. Sampai nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Sehingga ketika datang kafilah dari Syam, Nabi sedang khutbah, orang keluar belanja. Sehingga tidak bisa dalam masjid kecuali 12 orang lagi. Fa'unzilat hadhihi ayat allati hiya Jum'ah. Maka turunlah ayat di dalam surah Al-Jum'ah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijarah. Jadi turun ayat ketika mereka melihat kafilah perdagangan datang, mereka pun berhamburan meninggalkan masjid untuk belanja. Tinggallah Nabi berkhutbah Jumat dengan 12 orang saja. Lalu Nabi langsung melanjutkan salat setelah itu, dan tidak ada salat zuhur lagi setelah itu. Di orangnya berarti kan 12 lagi. Nah, ini menjadi dalil dalam mazhab Maliki. 12 orang dari akhir Jumat harus ada dari awal khutbah sampai akhir salat. Kalau saja 12 orang misalnya mulai khutbah, di tengah jalan satu orang pulang dia tak balik lagi, maka ini sudah tidak sah karena kurang. Kau dan 12 nanti dari awal khutbah sampai selesai salat, tak boleh kurang dari itu. Yang pendapat berikutnya adalah waqala Syafi'iyyah wal Hanabilah. Mazhab Syafi'iyah kembali mengatakan tuqamul jum'atu bi hudur 40 fa akthar bil imam min ahli al-qaryah al-mukallafin al-ahqaq al-dhukur al-mustawtinin bihaythu la yaf'al 'amaluhu ahadun ishta'an wa la sayfan ila al-ayah walau kana arba'a kharasan aw summan la musafirin. Jadi mazhab Syafi'iyah tadi mengatakan minimal kuota untuk keabsahan Jumat itu 40 orang. Dan 40 ini harus mereka itu balik berakal sehat kalah. Kemudian dia merdeka. Kemudian laki-laki, kemudian mustautin, orang yang tinggal di situ bukan musafir. Dan dipersyaratkan kalau orang hanya 40 itu dia menjadi khatib dan imam itu adalah bukan yang musafir, tapi orang yang mustautin tadi. Dia juz qaulul imam musafiran in zada al-adad an al-40 wa la tan'aqid al-jum'atu bi aqall min 40. Boleh khatib itu musafir, pendatang, bukan orang tinggal di situ, dengan catatan jumlah kuota lebih dari 40. Tapi kalau pas 40, satunya ketika sedang duduk di situ, 40-nya satu adalah pendatang, maka itu tidak boleh khatib yang pendatang, harus orang mustautin di situ. Mereka berdalil dengan apa? Di hadis Ka'ab al-mutadammin anna 'adad al-musallin fi awwal salat al-jum'ah bil Madinah ma'a As'ad bin Zararah kana 40 rajulan. Dari mereka bahwa pertama sekali didirikan Jumat di Madinah sebelum Nabi sampai ke Madinah, itu dikerjakan oleh As'ad bin Zararah dengan Mus'ab bin Umair. Itu orang laki-laki waktu itu 40 orang. Itu dikerjakan
40 orang. Alasan lain adalah warawa al-Baihaqi an Ibnu Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kana 40 rajulan. Bahwa Nabi SAW mengerjakan Jumat dengan jumlah orang di Madinah waktu itu 40 orang. Walam yusbat annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi aqall min 40 fala tajuzu bi aqall minhum. Alasan lain bahwa tidak pernah ditemukan Nabi mengerjakan Jumat kurang daripada 40 orang. Maka kurang dari 40 menurut pendapat Syafi'i dan mazhab Hambali ini itu tidak sah. Nah, sekarang kita lihat komentar pengarang kitab ini. Masalah tadi mazhab Hanafi 3 orang, mazhab Maliki 12 orang, Syafi'i dan Hambali 40 orang. Wa yadhharu li anna al-jum'ata tatatallabu al-ijtima', famata tahaqqaqa al-jama'atu al-kathiratu 'urfan wajabat al-jum'atu fasahhat wa laysa hunaka nass sarih باشتراك عدد معين. Kata beliau, yang setelah mengkaji dalil-dalil yang ada, tentu sudah dikaji baik dalil yang ada di sini maupun yang belum disebut, bahwa Jumat itu harus dikerjakan dalam jamaah. Maka kapan saja sudah terbentuk sebuah jamaah, ya secara di satu tempat ada itu sudah dianggap orang yang jamaah ramai, maka sudah wajib di situ Jumat dan sudah sah. Tidak ada dalil yang tegas mempersyaratkan jumlah tertentu. Tidak ada dalil yang tegas mempersyaratkan jumlah tertentu. Di mana saja dianggap jumlah yang sudah ada, maka Jumat sudah wajib di situ dan sah. Tidak ada 23, 12, 40. Tidak ada keterangan yang tegas mempersyaratkan berapa. Nah, idza kana من الشرع أنها حال موجودة صلاة. Jadi dikatakan bahwa Jumat ini persyaratannya adalah dikerjakan dengan jamaah. Maka jamaah tidak sudah ada, asal ada jamaah dikerjakan berjamaah. Maka ini sudah merupakan terpenuhi persyaratan sholat Jumat adalah kewajiban bagi laki-laki yang sudah mukallaf dari dikerjakan berjamaah. Maka berapa jumlah jamaah sudah diangkat dengan berjamaah, tidak ada ketentuan yang terlalu mengikat dari 40, 12 dan seterusnya. Nah, ini kata Wahba Az-Zuhair setelah mengkaji dari yang ada bahwa tidak ditemukan adanya dalil yang tegas mengharuskan jumlah tertentu untuk keabsahan sholat Jumat. Nanti paling menarik lagi saya katakan, ya ketika kita habis bacakan tentang syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan oleh ulama, kita lihat bagaimana saya tadi mengomentari termasuk masalah jumlah, masalah tadi harus di sebuah tempat tinggal yang permanen penduduknya. Macam-macam lah persyaratan yang akan kita bahas juga ke depan ini. Dan penting sekali kita dengar bagaimana saya Syafi'i mengomentari ini. Ya tentu berdasarkan